Oke, kita akan bahas soal tutorial bab 4 ya, mengenai integral. Nah, soal yang terakhir dulu, kayaknya paling susah. Oke, misalkan A kecil B, kita nggak, kemarin ini di pertanyaan, A-nya boleh diambil berapa dan B-nya berapa, nggak boleh, A dan B-nya sembarang. Coba saya gambar di sini ya. Intervalnya, mau negatif juga boleh ya, tapi saya ambil sembarang aja, A sampai B itu. Ini baiknya yang lurus. B-nya semaksimum mungkin bisa digambar. Oke, itu fx-nya sama dengan x. Saya gambar warna lain. Ini fx, y sama dengan x gitu ya. Ya, ini y sama dengan x atau fx sama dengan x. Kemudian ya ini sebenarnya hanya sepanjang AB tapi nggak apa-apa, kita gambar lebih. Ini sampai ini partisinya. Saya tandai partisinya warna biru. Ini x0, tentunya ujung kanan ini harus xn. Nggak perlu sama lebar kan ya? Ya, ambillah x1 sini, x2 sini, atau ini xi-1 dan ini xi itu ya, sampai yang kanan. Jadi nggak harus sama lebar karena nggak, emang konsep integer jumlah biman kan nggak harus sama lebar. Untuk setiap misalkan wakilnya ini berarti apa? Titik tengahnya ya, betul? Titik tengahnya. Wakilnya saya warnai dengan merah. Ini wakil-wakilnya, tengahnya di setiap subinterval. Atau cukup lihat interval ke I aja, ini tengahnya. Ini xi-1 ditambah xi per 2 wakilnya. Ini sama dengan xi garisnya ya. Nah, itu kondisi soalnya. Coba saya lihat lagi pertanyaannya. Mana pertanyaannya? Hitung sigma ini. Saya crop dulu gambarnya. Sigma ini. Pindah ke Word lagi. Mana Word-nya? Sebentar. Oh, salah pencet. Word-nya hilang. Nih. Kontrol ya, Ctrl V sini. Mau dihitung ini. Loncat. Harus di klik dulu itunya, baru nurut ya. Oke, kita akan hitung itu. Coba kita lihat. Kalau yang gini coba dulu lihat di satu interval yang ke I aja. Ya, interval ini xi-1 sama xi. Wakilnya ini. Kemudian ini apa? F. Asal saya tuh jangan warna merah lah. Mulai. Di situ ada fxi garis. Gambarnya yang mana di sini? Berarti fxi garis adalah ini ya. Saya gambar di sini. Sini. Ini fxi garis. Kemudian dari situ seluruhnya ini adalah fxi garis kali lebarnya. Jadi tinggi ini kali lebar ini, tak lain luas persegi panjang ini. Tuh. Ya. Luas persegi panjang itu. Nah, di sini ada yang istimewa. Tadi saya udah kutak-katik. Hitungnya aduh rumit saya pikir ya. Apalagi lebarnya beda-beda. Coba kita lihat untuk yang ke I aja. Jadi untuk sub interval ke I, kalau rumit gini pasti ada sesuatu yang istimewanya.
F XI garis kali XI dikurangi XI min 1 adalah luas persegi panjang yang saya arsir ini. Ya. Tuh, rasanya kalian udah pahami. Nah, gimana ngitungnya? Saya akan gunakan, ini saya perbesar ya. Saya harus menunjukkan sesuatu ke kalian. Ini gimana ngegesernya? Kok nggak ada rulernya? Sebentar. Bawahnya baru kelihatan. Saya akan perbesar. Saya harus mau menunjukkan ke sesuatu ke kalian. Supaya luasnya lebih gede kelihatan. Oke. Nah, luas yang diarsir, saya akan rumuskan gini. Coba perhatikan. Luas yang saya warnai hijau dengan yang di kanan ini sama, betul luasnya? Paham ya? Kenapa? Karena ini Y sama dengan X. Y sama dengan X. Gitu. Jadi ini pasti sudutnya berapa? Ya, bisa dihitung sendiri. Y sama dengan X. Nah, ya dari kesebangunan bukan sudut lah. Paham nggak dulu itu yang hijau sama dengan hijau itu sama? Saya hapus lagi yang hijaunya. Mana? Ngaclong terus dia. Saya hapus lagi yang hijaunya ya. Di Ctrl Z ini harus kelihatan ya. Oke, saya hapus dulu yang hijaunya. Jadi untuk menghitung persegi panjang yang biru ini, saya maunya menghitung ini sekarang. Saya kasih warna apa ya? Inilah. Saya akan ngitungnya. Gedein lagi supaya jelas. Mana geser bawahnya? Slidernya. Nah, untuk ngitung persegi panjang itu, saya maunya ngitung ini. Ini, sini, sini. Nah, trapesium ini aja. Jadi, yang di bagian sini, saya gantikan dengan bagian sini. Paham ya? Karena ini sama luasnya, yang segitiga ini. Jadi, saya akan rumuskan sebagai luas ini apa? Trapesium. Trapesium yang kalau kita putar 90 derajat, ini atasnya, ini bawahnya, tingginya ini. Jadi, luasnya kecil. Ini adalah mana? Ini sama dengan luas trapesium. Ini gimana ya menjelaskan trapesium yang ini nih ya? Yang apa? Dibatasi garis ungu. Gitu. Nah, ini saya hitung luasnya berapa? Berarti ini tinggi ini tambah tinggi ini kali setengah ini gitu kan ya, trapesium tuh kan. Alas atas tambah alas bawah, atas tambah bawah kali setengah tinggi. Setengah kali alasnya ini berarti F XI min 1 ditambah F XI itu kali delta XI, betul? Paham ya? Paham itu? Nah, coba kita lihat sekarang. Untuk semuanya berarti sekarang sigma I sama dengan 1 sampai N F XI garis XI min 1. Oh ya, saya kasih keterangan delta XI itu diingkat dari XI kurangi X
XI kurangi XI min 1 gitu ya. Menjadi apa ini? Kalau ditulis satu-satu, yang paling kiri trapesium berarti setengah Fx apa? Fx0 ditambah Fx1 kali delta X1 gitu ya. Ditambah, nah, setengah Fx1 ditambah Fx2 kali delta X2 gitu. Nah, sebentar. Ini mau saya tulis sebagai ini. X apa? 1 min X0 ya. Ini kali X2 min X1 gitu. Nah, terus lagi tambah setengah Fx berapa ya? Fx2 ditambah Fx3 X3 min X2. Paham nggak dulu sampai sini? Halo, paham nggak dulu? Nanti mau dihitung ininya. Tinggal kerumitan ngitung aja. Halo, dijawab dulu siapa yang nggak paham? Ini aja sampai sini dulu. Kalau ini paham ke bawah mah gampang. Siapa yang udah paham? Nggak ada satupun. Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Terusin atau tambah satu lagi. Supaya kelihatan. F. Saya juga belum ngitung nih. Nggak tahu benar nggak tahu enggak nih. Ditambah F. X4 kali X4 min X3 gitu ya. Titik-titik ditambah setengah F apa? Bodoh saya bodoh. Sorry, saya bodoh. Hapus, nggak mau saya. Ini bisa pakai cara ini tapi panjang hitungnya, males saya. Males. Jadi ada cara lain lebih gampang, baru kepikiran barusan sambil nulis. Nah, ini adalah luas trapesium itu. Yang di bawah yang partisi sebelumnya juga kan sama dengan luas trapesium yang di sini ya. Kalau ini partisi sebelumnya nanti luas trapesium di sini. Yang di sini yang nanti hasilnya luas trapesium di sini gitu. Mulai sini. Dengan cara sama dia trapesium di sini luasnya. Mengikuti rumusan yang tadi. Nah, dengan demikian saya nggak usah pusing-pusing, ini sama dengan kita lihat luas trapesium ujungnya fungsi Y sama X. Yang sebelahnya luas trapesium juga luas trapesium. Kalau dijumlahkan ini sama dengan, kasih keterangan dulu. Jadi karena satu bagian ini sama dengan luas trapesium yang dibentuk oleh Y sama dengan X, dan ininya oleh XI min 1 sampai XI, kalau kita jumlahkan semuanya, jadi sigma I sama dengan 1 sampai N F XI garis XI min 1 adalah sama dengan luas trapesium totalnya kan? Total dari A sampai B gitu kan? Ini saya besar lagi. Geser lagi. Ini kan ini luas trapesium ini. Ditambah trapesium sebelahnya, tambah trapesium sebelahnya, tambah trapesium sebelahnya sampai yang paling kanan.
Tak lain udah sama dengan luas trapesium dari, saya gambar, sama dengan luas trapesium totalnya, yaitu dari sini sampai sini, sampai B ya. Sampai B, sama luas trapesium seluruhnya. Paham ya? Karena per bagian ini sama dengan luas trapesium yang dibatasi oleh fungsinya. Ini juga luas trapesium dijumlahkan. Jadi saya nggak mau detail kayak tadi, ditulis satu-satu. Udah sama dengan FA ditambah FB kali setengah tinggi, yaitu B min A. Gampang kan? Sama dengan FA ditambah FB dikali, ada setengahnya luas trapesiumnya, tingginya adalah B min A. Nah, itulah hasil dari sigma ini. Gampang kan ya? Gampang, idenya susah. Kalau nggak digambar, nggak ketahuan tadi. Setelah ketahuan trapesium juga masih bodoh saya ditulis satu-satu. Padahal tinggal luasnya aja dijumlah. Oke, itu. Pertanyaan yang B sih gampang kan? Coba kita lihat pertanyaan yang B-nya tadi. Bandingkan hasil bagian A dengan integral AB fx dx. Kita lihat. Integral A sampai B fx dx ini mah gampang. Setengah x kuadrat BA sama dengan setengah apa? B kuadrat min A kuadrat. Oh ya, ini saya masih bisa sederhanakan kan. Setengah FA-nya adalah sama dengan A, FB-nya B kali B min A sama dengan lagi setengah B kuadrat min A kuadrat. Ternyata sama ya, hasilnya sama. Jadi dalam hal ini kita dapatkan apa? Kita dapatkan jumlah Riemann, belum dilimitkan, nggak pakai limit ini, jumlah Riemann sama dengan nilai integral. Ini kebetulan untuk fungsi ini. Jumlah Riemann jadi sama dengan nilai integral. Secara umum enggak ya, jumlah Riemann tidak sama dengan nilai integral. Oke, itu nomor 17. Yang susah yang A aja. Mengenali bahwa ini ternyata luas trapesium yang dibatasi fungsi dan apa ujung-ujung subintervalnya. Oke, saya lanjut ya ke soal yang lain. Kita lihat soal yang lain. Mau acak, mau nanya dulu? Atau yang satu dulu ya, ini memperkuat teori nih. Coba kita jawab. Nilai dari ini berapa? Ayo cepetan aja. 40. 40. Beres. Luas dari di bawah kurva Y ini adalah, oh ini harus dihitung ya. Bisa ngitungnya? Ini saya crop dulu lah, agak banyak. Ambil gitu sekitar 3 atau 4 ya. Oke, supaya bisa ditulisin. Ih, jadinya gede pisan selalu. Kasih ini supaya bisa digeser-geser. Oke, kita lihat dulu. Luas daerah di bawah kurva ini. Jadi antara 1, 4. Seperti biasa ini dibuka. Fungsi bilangan bulatnya kita buka. Tapi bukanya cukup yang X-nya di antara 1 sampai 4. Jadi dia bernilai 1 kalau X-nya antara 1, X2 gitu ya.
bernilai 2 kalau X antara 2 sampai 3. Nilai 3 kalau X-nya antara 3, 4. Bernilai 4, X-nya kalau di antara 4, 5. Tetap cukup ini ya, karena dari 1 sampai 4 aja sebenarnya sampai sini. Nah, dengan demikian, nomor B bisa kita hitung. Luas daerah di bawah kurva itu adalah, mau pakai geometri aja, mau pakai integral, terserah sama aja. Kalau mau pakai geometri biasa ya, luas di bawah itu kita gambar ini. Antara 1 sampai 2 nilainya 1. Antara 2 sampai 3 nilainya 2. Ini masuk, ini tidak. Ini tingginya 2, tingginya 1. Nah, luas daerah di bawah kurva ini tinggal ngitung luas ini aja, persegi panjang jumlahkan ya. Bisa sendiri ya, sisanya ini. 4, nilainya 3. Aduh, nabrak di sini 3 nilai fungsinya. Nah, luas daerahnya di bawah kurva tinggal persegi panjang itu aja 3 buah. Dihitung sebagai luas persegi panjang boleh, pakai integral boleh, ininya dipecah. Batasnya 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4. Kemudian nomor C. Kalau nggak paham, dipotong aja ya saya. Misalkan fungsi f terdefinisi pada AB. Jika limit ini ada, maka f dikatakan, ini mah udah terintegralkan gitu pada AB. Limit jumlah rimannya ada. Jika f kontinu pada AB, dan X di selang AB, turunan ini adalah tinggal ganti FT-nya dengan X ya. Fx gitu. Misal F kontinu pada AB, jika F besar aksen sama F kecil, maka ini sama dengan apa? Teorema dasar kalkulus. Kalau di saya namanya yang ke-1, tapi kalau di buku itu yang kedua. Nah, ini sama dengan F B anti turunannya dikurangi ya. Tuh. Integral adalah anti turunannya, masukkan batas atas, kurangi batas bawah. Oke, lanjut lagi. Terus dulu, kita pindah lagi. Tadi sampai mana? Ini udah. Yang F coba dari sini aja. Jika F adalah fungsi ganjil dan A besar 0, maka integral ini 0 ya, karena Maaf. Ya. Yang D tadi kurang paham gimana ya, Bu? Yang D atau yang B? Ya. D. Yang B, Yang D, Pak. bebek. D. Oh. Ya. Teorema dasar kalkulus yang kedua. Ini ya, yang D ya, yang D. Saya ambil lagi. Ini mah paling gampang. Merem juga bisa. Ini turunan dari ini. Kalau saya punya fungsi Y sama dengan sembarang bilangan ini X, F, T, DT. Ini teorema dasar kalkulus yang kedua, Y aksennya. Ini kan ini artinya turunannya. Ya udah tinggal ganti T-nya dengan X. Fx. Itu aja. Bodor ya. Ya memang teoremanya begitu. Turunan dari ini terhadap X. Cuma nulisnya kayak gini. Kalau gini mungkin kelihatan langsung. Kalau kayak gini kok seperti aneh. Padahal ya ini Y-nya. Gitu. Bentuk integral. Nomor G, misal F ada fungsi yang monoton naik. Jumlah riman kanan dari F dibanding jumlah riman kirinya gede mana? Kanan lebih besar atau lebih kecil? Kalau monoton naik. Ya digambar aja fungsi monoton naik. Nggak tahu gimana monoton naik gitu, misalkan gitu aja supaya simpel. Mau gini juga boleh.
jumlah Riemann kanan sama Riemann kiri gede mana? Kalau Riemann kanan tuh kalau ada partisi ini XI-1, ini XI, Riemann kanan tuh yang ini ya. Nah, ini Riemann kanan kan hitungnya. Wakilnya ujung kanannya. Kalau Riemann kiri, wakilnya ujung kirinya. Penentu tinggi persegi panjangnya. Jadi kita lihat bahwa luas persegi panjangnya kalau pakai ujung kanan lebih gede daripada pakai ujung kiri. Kalau monoton naik. Jadi jumlah Riemann-nya lebih besar yang ujung kanan. Nah, ini lebih besar dari jumlah Riemann kirinya. Oke. Kita bahas dari berikutnya ini. Udah bisa ya ini? Enggak? Hah? Enggak, ini harus menghitung pakai jumlah Riemann kiri dan kanan. Coba. Jadi nggak boleh diintegralkan langsung. Saya pikir tadinya di pakai teorema dasar kalkulus. Enggak, ini minta hitung pakai jumlah Riemann. Kita lihat. Mengulang yang dulu. Oke, ini. Hitung pakai jumlah Riemann kiri atau Riemann kanan. Jadi prinsipnya apa? Harus bikin partisi ini. Saya punya di sini fx-nya 2x min 3, partisikan interval min 2 sampai 4 atas n bagian, gitu ya. Saya pilih sama lebar aja, kan bebas. Mau sama lebar atau enggak, kalau enggak disyaratkan. Lihat partisi yang ke I. Bukan, mau pakai jumlah Riemann ya rinci, ya udah. Jadi, ya boleh lihat partisi ke I, XI-1, ini XI. Wakilnya saya mau pakai ujung kanannya, jumlah Riemann kanan. Jadi, katakan nilai fungsinya di sini seperti itu. Ya, ini. Hitung pakai nilai di kanan. Aduh, ketinggian ya. Katakan gambar fungsinya di sini seperti itu. Maka saya harus bikinnya menurut ujung kanan. Ini lurus, ini. Ya. Nah, kita lihat bahwa saya sebut aja ini delta apa? Terserah ini delta apa? QI itu apa aja lah, sama dengan nilai fungsi di ujung kanan. Ujung kanan ya, ini sama dengan XI garis. Mau ngitung pakai Riemann kanan kali delta XI. Nah, saya akan pilih lebarnya semua sama. Pilih delta XI-nya semua sama, yaitu 4 dikurangi min 2 per N. Atau 6 per N. Kemudian XI garisnya sama dengan ujung kanan. Sedangkan ujung kanan sama dengan, kita lihat gini, X0 sama dengan min 2, X1 sama dengan min 2 ditambah delta X. X2 sama dengan min 2 ditambah 2 kali delta X. Ini sama dengan min 2 ditambah I kali delta X gitu ya. Kalau X yang ke I. Sama dengan min 2 ditambah I kali 6 per N. Jadi nanti harus dinyatakannya dalam I dan N semua ngitungnya. Supaya bisa dihitung. Nah, kita mau ngitung limit jumlah Riemann-nya. Jumlah Riemann-nya dulu. Jumlah Riemann-nya adalah RP itu ya. Sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. F XI garis delta XI. Itu masukkan ke sini apa? Panjang kalau ngitung jumlah Riemann. Nanti baru dilimitkan setelah itu. Fxi garis menjadi apa? Fungsinya tadi
ini 2x min 3, 2xi garis min 3 kali delta xi, hitung lagi sama dengan sigma i sama 1 sampai n, masukkan xi garisnya ini 2 kali, ini saya masukkan aja langsung 2 kali ini, 2 kali min 2 jadi min 4 ditambah 6 kali 2, 12i per n dikurangi 3, delta xi-nya 6 per n. Nah, kita sederhanakan dulu sama dengan sigma i sama 1 sampai n. Apa ini? Min 7. Min 7 kali 6 per n. Satu-satu aja. Min 7 ditambah 12i per n kali 6 per n. Ya, udah ini. Tuh, aduh, males ngitung. Saya kalikan satu-satu, min 42 per n ditambah 6 kali 12, 72 i per n kuadrat. Yang jalan hanya i-nya, jadi sigma ini adalah i1 sampai n, berarti min 42 ya. Sigma ini nih, i sama 1 sampai n, min 42 per n. Ini kan konstanta, nggak dipengaruhi i. Jadi ini kali n. Hasilnya 42. Ditambah yang suku kedua, 72 per n, sigma i sama 1 sampai n dari i. Min 42 ditambah 72 per n, sigma i adalah n kali n tambah 1 per 2. Udah ini hitung sendiri. Nanti harus dilimitin, jangan dihitung sendiri. Min 42 per lagi tambah 72 bagi 2 36, n-nya habis 36 kali n tambah 1. Benar nggak saya? Salah, ini n kuadrat jadi per n gitu ya. Kuadrat. Oke. Nah, integralnya, kembali coba kita lihat soalnya. Integral ini berarti min 42. Jadi integral min 2 sampai 4. Apa tadi fungsinya? Lupa lagi. 2x min 3. 2x min 3 dx adalah limit jumlah Riemann. Karena sama lebar, ininya pakai n aja. Min 42 ditambah 36 n tambah 1 per n. Oke, bagi pangkat tertinggi akan diperoleh min 42 konstanta, dilimitkan tetap. Yang ini tambah 36 sama dengan minus 6 gitu ya. Oke, begitu. Paham ya? Oke, ngitung pakai jumlah Riemann. Halo? Ada yang tanya? Silahkan. Mau nanya. Ya? Tadi yang min 42 per n-nya ini, n-nya hilang kenapa ya, Pak? Sulap. Dulu. Sigma i sama dengan 1 sampai n dari 7 berapa? Yang 7n. 7n. Sigma i sama dengan 1 sampai n 7 per n berapa? 7. Sigma i sama dengan 1 sampai n min 42 per n. Min 42 kan? Iya. Ini aja prinsipnya. Ini kan konstanta, nggak ada i-nya, bisa dikeluarkan kali sigma 1 gitu. Min 42 yang ini. Min 42 per n kali sigma 1. Sigma 1 tuh n. Jadi n-nya hilang. Itu ya. Tinggal 42 aja. Oke.
Nggak bisa hapus. Cok lagi nih. Makasih, Pak. Dulu ininya nggak bisa ngehapus. Mau tanya Pak, Ya, silakan. ini kan kita ngitung jumlah Riemann untuk soalnya ini. Kalau misalkan kita ngitung jumlah Riemann untuk soal nomor 17 pakai metodenya ini, bisa Pak? Ada keistimewaan, tapi kayak saya tadi, kalau keistimewaannya nggak dipakai, itu nggak kecoret nanti. Jadi rumit. Nah, jadi rumit, belum tentu ketemu. Belum tentu ketemu. Kalau yang nomor 17 diginikan. Kecuali ngambil intervalnya sama lebar, kayak saya barusan, sama lebar, itu bisa jalan. Kalau nggak sama lebar yang nomor 17, rasanya nggak akan ketemu, nggak akan mulus jalan. Karena ada keistimewaan tadi, luas trapesiumnya itu yang istimewa. Soalnya kalau nomor 17, fungsinya diganti jadi Y sama dengan X kuadrat, itu nggak bisa, nggak jalan. Gitu ya. Oke. Terima kasih Pak. Lanjut. Itu yang ya kenapa? Saya tanya. Ya. Yang N+1/N-nya itu gimana Pak? Yang 36. Ini limit ini aja N menuju tak hingga. Limit. Oh iya. Itu kan 1 dibagi pangkat tertinggi. Kayak X tambah 1 bagi X. Oke. Lanjut lagi ya. Nah, kalian bikin ini sama panjangnya pangkat 3 ya, cuma itulah lebih panjang hitung ininya. Nah, nanti itu tinggalkan dulu ini. Ini tuh soal yang atas ya. Oh ya, oke lah. Kurvanya berikut terdiri dari 3 garis lurus setengah lingkaran. Oke, jelas. Hitung masing-masing integral berikut dengan menginterpretasikannya sebagai luas daerah bertanda. Artinya integral ini bisa negatif nanti hasilnya ya. Jadi luas bertanda dari daerah yang dibatasi sumbu X dan kurva ini. Nah, ini saya bawa supaya saya bisa nyoret-nyoret. Kurvanya saya bawa. Hapus lagi. Kegedean. Kita perkecil dulu. Dikecilin. Masih kegedean. Kecilin lagi. Moga-moga masih kebaca di kalian. Nah, integral 06 fx. Artinya apa kalau integral kan? Kalau fungsinya positif, dia luasnya. Ini dari 0 sampai 6. Berarti luas ini nanti dikurangi luas ini. Daripada diarsir, mendingan pakai angka ya. Luas 1 dikurangi luas 2 sampai 6. Ini 3 gitu saya pisahkan di sini ya. Ini 4. Nah, berarti karena suruh interpretasikan sebagai luas, ini 06 fx dx sama dengan luas 1 adalah ini 1 kali tingginya 2. Setengah kali alasnya 1, tingginya 2. Dikurangi, yang ini akan negatif luas ini. Luas setengah lingkaran ini jari-jarinya 1. Jadi setengah lingkaran, setengah pi r kuadrat, pi kali 1 kuadrat. Kemudian ini segitiga yang ini luasnya adalah berapa itu? Setengah alas kali tingginya juga 1. Tambah luas yang keempat adalah persegi panjang. Ininya 2, tingginya 1. Udah cuma gitu aja. Tinggal hitung ya. Oke. Lanjut. Ke sini dulu berarti.
hitung ini dengan terlebih dahulu membuat sketsa grafik fungsi f, lalu menginterpretasikan integral tersebut sebagai luas bertanda. Saya bahas yang C ya. Suruh gambar dulu grafiknya, kemudian kerjakan seperti nomor 3 tadi. Atau nggak usah, ini bisa sendiri? Bahas nggak ya? Bahas, Pak. Nah, kalian Bahas aja, kalau Pak. ditanya bahas aja. Bahas, Pak. Oke. Jadi gambar dulu grafiknya, kemudian diinterpretasikan seperti soal yang ini tadi. Ya. Ini hapus dulu. Nah, kita akan gambar grafik fungsi itu. Gimana bukanya? Saya mau buka dulu ini. Ini. Bilangan bulat terbesar ini. Sebentar. Tulisnya rada ke bawah. X per 2. Nah, pertanyaannya integralnya dari berapa ya? Min 2 sampai 3. Interval X-nya min 2 sampai 3. Coba ini dibuka dulu. Nggak tahu selebar apa. Kapan bernilai 1? Kalau X per 2-nya di antara 1 dan 2, betul? Kalau ininya di antara 1, 2, ini fungsi ini bernilai 1. Tapi saya nggak mau gini, maunya saya X-nya di antara berapa gitu, kalikan 2 kiri kanan. 4 dan 2. Tuh. Kapan bernilai 2? Kalau X per 2-nya di antara, ini nggak ikut, 2 gitu kan ya? Atau X-nya di antara 6 dan 4. 6 dan 4. Ini bisa ngeduga dengan cepat. X-nya di antara 6, 8 gitu ya. Saya butuh intervalnya dari berapa tadi? Min 2 sampai 3 ini perlu X ya. Oh, ini harus mundur berarti. Bernilai 0 kalau X-nya di antara berapa? 1 dan 0 gitu ya. Itu paham nggak? X per 2-nya di antara 0, 1. Ya, X-nya juga di antara 0 per 1. Dikali 2. Bernilai min 1 kalau X-nya di antara, kalau X per 2-nya di antara bernilai min 1, berarti min 1, ini nggak ikut, sampai 0. Atau X-nya di antara min 2 sampai 0. Kok 2 sih? X. Udah cukup belum? Min 2 sampai 3. Udah cukup kan? Nggak perlu ke atas lagi. Nah, saya gambar sekarang. Karena diminta menginterpretasikannya sebagai gambar. Gambar. Pak, mau nanya. Ya? Oh, ya itu kenapa jadi 1 ya, Pak? Bukan min 1. Hah? Cuma sampai min. Yang mana? Baris keberapa? Yang 1, kedua berapa? yang paling atas yang min 1, min 2, X 0. Itu bukan min 2. Itu dulu. Bernilai, mungkin aja salah ngitung. Bernilai min 1 kalau X per 2-nya di antara Min 1 sampai 0. 0. Atau X-nya di antara, Oh, iya. hah? Betul kan saya tadi ya? Kalau yang bawah-bawahnya juga kayak gitu berarti, Pak? Atasnya mungkin. Oh iya, udah paham. Bernilai min 2 berapa? Kalau X per 2-nya di antara min 2, min 1 gitu kan? Atau X-nya di antara, kali 2, min 4, ini X di antara min 2. Dan terus. Oh, yang 1, yang 0 apa 1 ya, Pak?
Ya. Iya, yang 0. Yang 0 berarti bernilai 0 kalau X per 2-nya ini, X per 2-nya di antara 0 dan 1 ya. Gitu. Jadi Iya. Berarti kanannya 2 ya, Pak? oh 2. Salah ngitungnya ya, 2. Oke, betul. Nah, gambar aja fungsinya. Dari min 2 kan sampai 4. Min 2, min 1, 1, 2, 3, 4. Antara min 2 min 4 sampai min 2. Nah, nggak perlu, saya perlunya dari min 2 sampai 0, min 2 sampai 0, fungsinya selalu min 1. Gitu kan? Ujung kirinya masuk, ujung kanannya nggak masuk. Min 1. 1. 2. 3. Antara 0 sampai 2, nilai fungsinya, atau pakai warna nilai fungsinya. Ini sampai sini, ini bernilai 0 sampai 2 ya. 2-nya nggak masuk. Kemudian bernilai 1 di antara 2, 4. Bernilai 1 di antara 2, 4. Nah, cukup sampai situ aja ada perlunya. Intervalnya min 2 sampai 3. Jadi, integral min 2 sampai 3. 2 ditambah X per 2. X gitu ya. Sama dengan yang 2 mas sendiri gampang, 2X gitu kan. Enggak, jangan. Salah. Kan nggak minta dihitung, diminta soalnya menginterpretasikan sebagai luas bertanda. Saya salah lagi ini. Ini kan baru ini harus ditambah 2, naikkan 2 semua. Jadi gambarnya saya revisi menjadi gambar yang biru ini. Ini dinaikkan 2. Jadi di sini. Ya. Yang ini naikkan 2. 0 jadi 2. Naikkan 2 sama saya. Ini 1 dinaikkan 2 jadi 3. Nah, yang biru yang dipakai ya. Salah yang merah. Push lagi. Yang merah mah hanya yang fungsi floor-nya aja. Setelah ditambah 2 jadi itu. Mau nanya itu yang 4 ikutan masuk? 4 nggak masuk. Nggak yang digambar? Enggak, ini lingkaran. Ini masuknya kirinya. Tapi kalau gambarnya sampai 3 aja boleh nggak? Oh, boleh. Kalau sampai 3 ikutan ya. Sampai 3 ikutan. Yang dihitung nanti sampai 3. Memang nggak ininya minta min 2 sampai 3. Jadi integral min 2 sampai 3. 2 ditambah X per 2 ini. Sama dengan, ya kita arsir lah pakai warna hitam. Luas ini 1 tambah luas yang kedua. Memang ini sampai 3 aja. Luas yang ketiga. Nah, udah positif semua lagi kan, gampang. Jadi tinggal 2 kali 1, 2 kali 2, ini tambah 1 kali 3. Oke, gitu ya. Kalau mau dihitung integral juga boleh, dipecah-pecah intervalnya, ketemu akan sama aja. Oke, paham? Nah, lanjut kalau paham. Ini sekarang F dan G fungsi kontinu diketahui ini nih, biarin dulu aja. Hitung integral ini. 0,3 dari F. Saya hanya perlu yang F. 0,3. Ini 0,1. Ini 1,3. Jadi 0,3 adalah, salin dulu. Kalau tulisan tuh suka nggak ditulis, bingung mahasiswanya. Oke.
Jadi saya biarin aja, nggak mau baca ini banyak-banyak dulu. Saya ditanya ini, ya integral 03 fx dx. Saya lihat yang ada f-nya aja. Ini ada 01, ini ada 13. Nah, berarti ini kita pecah integral 01 fx dx ditambah 13. Ininya harus sama ya. Wah, itu harus sama. Kalau disambung. fx dx sama dengan udah tinggal min 2 ditambah 5 3, gitu ya. Oke, gampang lah, itu soal gampang. Nomor 6, misalkan fx ini, f besar integral ini, tentukan rumus untuk fx untuk x di antara 0 sampai 5. Gimana ya? Gimana ini? Salin dulu soalnya. Tolong barengan, saya bisa salah juga. Idenya aja nggak seketika muncul. Windows Shift S. Oke. Mana. Word. Ada aja soalnya. Sep. Oke. Kita lihat gini. Saya mau menghitung integral 1x untuk x05. Jadi fx 1x fp dt, di mana fungsi f kecil adalah ini. Nah, coba bayangkan. Kalau x-nya saya ambil setengah, kalau setengah, 1 sampai setengah fp dt. Yang terlibat di sini ada berapa fungsi? Fungsi yang mana? Yang X, Pak. Hah? Hanya yang X aja ya? Tapi kalau saya ininya misalkan 1, 2 itu. Yang terlibat yang mana aja? Berarti integral dari fungsi f kecil ini dari 1 sampai 2. Oh, yang ini aja gitu ya. Yang ini aja ya. So, tar dulu. Saya sambil mikir dulu. Ya, betul kan? X-nya antara 1 sampai 2 masuk di sini. Kalau X-nya saya di sini 4. Nah, ini dari 1 sampai 4. Berarti harus dipisah dari 1 sampai 3, kemudian disambung 3 sampai 4, betul? Betul. Nah, sekarang kalau kembali ke sini, jadi harus dipecah-pecah di berapa? Dipecah-pecahnya. Kapan berubah? 0 sampai 1. Nah, kita harus ngitung dulu berapa? Untuk X kecil berapa, di antara mana itu? Nah, ini menjadi yang mana? X-nya. Kan kalau ini 1, 4 tadi yang terlibat 2 fungsi ini. 1, 3 tambah 3, 4. Nah, ini kapan dia nggak berubah? X-nya berapa? Kalau X di antara, kalau X-nya setengah, saya pakai yang mana? Pakai yang atas doang kan? Kalau X-nya setengah, berarti integral dari 1 sampai setengah. Ya betul. Kalau X-nya setengah kan berarti 1 sampai setengah. Integral ini bisa dibalik jadi setengah sampai 1. Kan masuk sini semua. Yang terlibat karena fungsi ini. Nah, sampai berapa X-nya dia akan berubah? Kalau X-nya 1,5 gitu.
Halo? Saya harus membagi ini sama dengan ini untuk, atau mungkin pertanyaan kurang spesifik. Kapan saya hanya pakai fungsi X aja gitu? Jangan fungsi T, dt. Yang ini aja. Kalau X-nya di antara 0, 1, betul nggak? Betul, Pak. Betul. Kemudian dia akan menjadi berubah kalau X-nya di antara berapa lagi? Oh, ngikuti ini aja ya. 1, X-nya 3 ya. Ini menjadi, kalau di antara 1, 3, berarti masuk daerah yang ini, fungsinya yang ini, gitu kan. 1 dt. Kemudian, nah yang ini. Kalau X-nya sekarang di antara 3, 5, gimana nih? Ini gimana? Ininya apa? Kalau di antara 3, 5, berarti ada 2 fungsinya tadi kan? Jadi kalau 1 sampai 4 gitu, kita harus pecah 1 sampai 3 dulu, ditambah 3 sampai 4 gitu. Karena ini fungsinya pecah di 3. Jadi ini 1, 3 pakai 1 dt ditambah 3 sampai X. Nah, tempatnya habis. Ini saya hapus dulu. Pakai kalau lewat 3 itu 5 min X per 2. Sorry. X pakai batas. dt. Untuk 3x5. Gitu. Ya, ininya sih gampang kita hitung. Pembagiannya aja, yang ini pecah gitu. Kalau yang ini satu interval, satu aja fungsinya. Oke. Saya nggak ngerti kenapa harus pecah. Balik lagi ke sini. Bayangkan. Itu kan interval 3 sampai 5, Pak. Hah? Kan interval yang 5 min X per 2-nya 3 sampai 5. Gini. Yang paling bawah ya, nggak paham ya. Kalau integral 1 sampai 4 ft dt, ini X-nya sama 4 ya, X 4. Kan menjadi itu. Nah, ngitungnya kan ini, untuk ngitung ini, kita harus pecah. Integral 1, 3 dulu. Karena 1 sampai 3 berlakunya yang ini. 1 dt ditambah 3, 4, 5 min T per 2 dt. Fungsinya yang 3, 4 harus pakai yang ini. Paham nggak itu? Oh, udah paham, Pak. Sekarang. Kasih, Pak. Udah nggak usah diterusin? Udah paham dong. Saya terusin ya. Nah, ini mah dihitung biasa aja. Jadi setengah T kuadrat, masukkan batasnya, dikurangi ini juga, ini juga. Ya, integralkan biasa. Cuma hasilnya ada 3 macam gitu. Oke. Bikin orang harus mikir, jadi lambat. Ini. Mana? Ini apa? Tentukan turunan fungsi-fungsi berikut. Bisa lah ya? Bahas nggak ini? Nomor 7? B? Nggak usah? Amir? Si Amir kabur kemana? Amir, tidur ya? Enggak, Pak. Bisa ya? Nomor 7B ya? Tinggal kalau mau tukar dulu jadi minusnya, kemudian ganti T-nya dengan X. Jadi nggak yakin saya kalau kalian nggak bilang teh. Saya bahas saja. Tentukan turunan dari fungsi ini.
Oke, ini kasih ini dulu biar bisa digerakkan. Nah, tentukan turunan dari G. G aksen X. Jangan G-nya aja dulu. GX, saya tukar daerahnya. 4X, ditukar batasnya bukan daerahnya. Jadi minus ya kan ya. Gunakan teorema dasar kalkulus 2 aja. Kalkulus 1 kalau di buku Purcellnya. 4 bilangan nggak pengaruh, hanya yang pengaruh X aja. Min, ini ganti X aja. X pangkat 6 ditambah 2. Udah begitu saja. Ya. Kalau bukan X, hati-hati harus pakai aturan rantai. Nomor 8. Hitung ini. Nah, ini butuh trik juga. Oke, hitung ini. Gimana ngitung itu? Nah, ini sedikit diolah. Bosan hitam, ganti hijau. Limit H mendekati 0, saya tulis gini. 1 ditambah H, 1 per T tambah 1 DT dibagi H. Sama kan ya? Setelah saya tulis satu langkah lagi, ini butuh ide kalau ini. 1 ditambah H, 1 per 1 T ditambah 1 DT dikurangi 1 per T tambah 1 DT dibagi H. Boleh ya, karena yang ini kan 0 nilainya kan, integral di satu titik kan 0. Jadi ini yang semula ini saya kurangi ini. So, ya, begitu. Nah, apa yang bisa disimpulkan? Gimana? Coba. Ada yang bisa nggak? Itu bentuk turunan bukan Pak? Iya, bentuk turunan. Jadi ini taksamen sama dengan turunan sebuah fungsi di titik berapa? Titik berapa? Terus fungsinya apa? Nah, lihat kalau turunan kan rumusnya limit H mendekati 0 F X. Ini turunan F aksen X ya. Sama dengan Fx tambah H min Fx dibagi H. Mana yang ada kayak gininya di sini? Ini kan 1 tambah H, ini 1. Jadi F aksen 1. Betul? Kan F aksen X, ininya X tambah H, ininya X. F aksen 1 akan muncul 1 tambah H, ininya 1. 1 tambah H, ininya 1. Nah, sekarang Fx-nya yang mana di sini? Fx-nya adalah, sok tebak. Tinggal ngedip 2 kali, dip, gitu, ketemu. 1 per X plus 1. 1 per X plus 1. Masa? Kalau ini mah turunannya, coba benar nggak turunannya? F aksen X, limit H mendekati 0, 1 per X tambah H, tambah 1, dikurangi 1 per X tambah 1, dibagi H. Itu mah beda, nggak ada integralnya. Depannya pakai integral pintar. Depannya pakai
Integral dari 1 sampai 1 sampai 1. enggak, jangan 1 atau itu mah angka X. Gitu. 1/1 T ditambah 1 dt. Benar nggak? Coba kita cek. Kalau punya ini, f aksen X-nya kan sama dengan limit H mendekati 0, fx tambah H jadi 1 X tambah H tambah 1 dt min fx 1x 1 ditambah T tambah 1 dt gitu dibagi H. Kemudian f aksen 1 limit H mendekati 0 1 tambah H diganti 1 kan 1/T tambah 1 dt dikurangi 1 1/T tambah 1 dt dibagi H sama dengan yang ini. Jadi dia f aksen 1 dari fungsi ini. Ingat f aksen 1 itu artinya fungsinya diturunkan dulu baru diganti X-nya dengan 1. Jangan dibalik ya. Jangan X-nya diganti 1 dulu baru diturunkan. Atau selalu 0 gitu. Pengertian ini adalah turunannya dihitung di 1. Nah, jadi kita ngitung yang limit ini. Nanti nulisnya yang rapi sendiri. Kita tinggal nurunin ini. Untuk hitungnya. Jadi, saya lihat fx sekarang sama dengan 1x 1/T tambah 1 dt. Turunannya dihitung di 1, turunannya di x dulu. Ini tinggal ganti x tambah 1. Itu kan teorema dasar kalkulus kedua. 1/x tambah 1. Kemudian f aksen 1 1/1 tambah 1 sama dengan 1/2. Sama dengan nilai limit di atas. Begitu. Oke ya, menambah pengalamannya. Oke, kemudian lanjut lagi. Nomor 9. Kenapa? Mau tanya? Mau nanya, Pak. Ya? Ya, yang tadi. Yang tadi tuh dapat angka 1 dari mana? Ini. F aksen X dulu. Secara umum bentuknya limit H mendekati 0, fx tambah H min fx. Di soal kita dari awal seperti ini. Berarti ini f aksen 1. Kan f aksen X, ininya X. Ini adanya 1 tambah H dan 1. Berarti turunan di 1. Dari Lihat dari fungsinya atasnya. Fungsinya 1x. Gitu. Lihat yang ada sesuatu tambah H itu. Nah, itu sesuatunya itu turunan di titik itu. Kalau sesuatunya X, ya berarti F aksen X. Kalau sesuatunya 1, F aksen 1. Oke. Hah? Apa? Ada yang tanya lagi? Suaranya jauh sekali, kayak dari gunung. Si Afrian nanya, kamu dari Sumut nih? Enggak. Hah? Oh, enggak. Oh, yang kayak dari gunung siapa tadi ada? Oke. Nomor 9, tentukan interval kemonotonan dan kecekungan dari ini. Saya crop dulu ya, supaya bisa nulis. Nah, gitu. Nah, coba kita lihat. Kecilin ya, supaya area nulisnya agak gede. Tentukan interval kemonotonan. Kemonotonan berarti harus pakai turunan pertama ya. Positif, kapan negatif. Oke, jadi yang A saya kerjakan. F aksen X sama dengan
Apa tuh? Turunin ini pakai teori dasar kalkulus. Yang kedua kalau di slide saya menjadi X dibagi 4 ditambah X kuadrat gitu ya. DT-nya hilang, nggak muncul lagi. Oke, kita periksa kapan tandanya positif karena negatif. Saya cari dulu yang 0, F aksen X sama dengan 0 untuk, gampang ini mah, X sama 0. Oke, kita periksa tandanya. Tanda F aksen X 0. Kita lihat ini, yang bawah selalu positif, jadi penentu tanda hanya yang atas, min plus. Jadi F monoton turun dulu, di min tak hingga koma 0. Pas ujung kalau satu biji boleh masuk ya, asal termasuk di daerah definisi fungsi. F monoton naik di 0, tak hingga. Kemudian kecekungannya kita hitung turunan 2. Itu adalah kita turunkan dari sini jadi pembagian turunan pembilang 1 kali 4 ditambah X kuadrat dikurangi ini tetap, yang bawah diturunkan 2X dibagi bawah kuadrat pangkat 2 sama dengan ini min 2X kuadrat, itu ada X kuadrat jadi min X kuadrat tambah 4 per 4 ditambah X kuadrat. Nah, kita mau mencari kapan turunan 2 positif atau negatif. Cari dulu yang 0. Sama dengan 0 jika min X kuadrat ditambah 4-nya sama dengan 0 atau X kuadrat sama dengan 4 sama dengan X sama dengan X1 sama dengan min 2, X2 sama dengan 2. Penarikan akar ada plus min ya. Oke, kita periksa tandanya. Tanda turunan 2. Turunan 2, ininya min 2, ininya 2. Periksa tanda, kalau X-nya kecil sekali, ini akan negatif. X-nya besar sekali juga akan negatif. Ini plus gitu ya. Nah, dari dapat kecekungannya, F cekung bawah di min tak hingga dan min sampai min 2. Dan jangan digabung ya, bukan himpunan nih, hanya daerah aja. Dan 2 sampai tak hingga. F cekung atas di min 2 sampai. Kalau cekung ini sebaiknya nggak masuk ya, karena itu titik belok. Jadi jangan dimasukkan 2 sampai 2. Kemudian ini perubahan kecekungan, ini titik belok. Ini juga dari plus ke min, cekung atas ke cekung bawah. Ini titik belok. Titik belok. X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Begitu. Ya, inti soal ini menurunkan bentuk integral aja. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini saya kerjakan 2. Coba kita lihat. Kenapa saya kerjakan 2? Ini lagi baik aja ke kalian. Gede-gede. Nah, nomor 1 dulu. Tentukan fungsi f jika ada. Jika ada tuh kalau ini persamaan ini memenuhi terdefinisi dengan baik gitu.
Kalau nggak terdefinisi dengan baik, ya nggak bisa itu ya. Gimana membuktikan terdefinisi dengan baiknya? Kalau ruas kanan dan ruas kiri harus bisa sama berapapun nilai X-nya. Nah, caranya paling gampang nguji kalau ruas kiri 0. Ruas kiri 0 kalau X-nya 1, betul? Yang ini. Kalau X-nya sama dengan 1, ruas kiri itu menjadi 1, 1, FT. DT sama 0. Ruas kanannya, ini ruas kiri, ruas kanan, ini X-nya 1 tadi saya ambil. Jadi ruas kanannya 1 kuadrat min 5 kali 1 tambah 4 juga 0. Itu ruas kanan. Jadi kalau seperti itu, dia akan terdefinisi dengan baik. Nah, kalau udah tahu itu, maka kita tinggal mendapatkan fungsinya gimana? FT-nya. Turunkan aja kedua ruas. Turunkan terhadap X dari 1X, FT, DT. Yang kanan juga turunkan terhadap X. X kuadrat min 5X tambah 4. Nah, ruas kiri diturunkan menjadi Fx kan, teorema dasar kalkulus 2. Yang kanan diturunkan menjadi 2x min 5. Selesai, diperoleh. Oke ya. Yang C kenapa saya bahas juga? Karena yang C nggak ada fungsi T-nya. Kenapa nggak ada? Yang ini coba kita lihat. Untuk X sama dengan 2. Ruas kiri 2 FT DT sama dengan 0. Ruas kanan X-nya 2. Ruas kanan 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, jadi ruas kiri kalau X-nya 2, ruas kiri 0, ruas kanan 3. Nggak mungkin. Jadi nggak mungkin ada FT yang memenuhi ini. Kalau yang B coba memenuhi nggak? Kita ambil X-nya 0 supaya ini integralnya jadi 0. Kalau X-nya 0, ini 0. Kalau ini 0, 0 juga. Nah, kalau ini terdefinisi. Nyarinya seperti yang tadi saya. Itu ya. Oke. Mana lagi? Aduh, masih banyak. Kirain teh. Udah habis pembahasan. Ini gampang-gampang. Nah, ini yang gampangnya PR, yang susahnya bagian saya. Lebih susah, enggak susah sih. Coba ya. Kenali jumlah Riemann ini sebagai bentuk integral. Kemudian hitung nilainya, katanya. Kenali sebagai bentuk integral. Oke. Nah, kita akan kenali sebagai bentuk integral. Bagaimana? Ini harus sedikit modif. Coba perhatikan kembali, saya mau menjelaskan ini. Ini kecilin dulu. Kemudian. Saya mau menjelaskan dulu jumlah Riemann. Ini arti di sini nih. Fxi garis delta xi. Kalau di kayak ginian, pasti delta x-nya konstan. Lebarnya sama semua, jadi ini pasti delta x. Ya, delta xi boleh. Yang ini bentuknya pasti B min A per N atau sebuah bilangan dibagi N. Ya. Nah, xi garisnya di kayak ginian, soal gini selalu nanti diambil sama xi. Coba kita lihat. Ini kalau A, ini B. Ya. Kita lihat kalau di soal ini kan nggak ada xi garis, ya belum ada. Kita tapi lihat xi garis. Ini x0, x1 sama lebar aja ya. x2, x3. Kalau nggak disyaratkan, kita ambil aja sama lebar. Kita lihat bahwa x1 sama dengan A ditambah delta X. Ini delta X tuh ya. X2
sama dengan A ditambah 2 delta X. X3 sama dengan paling kiri ditambah 3 delta X. Jadi, ini A ditambah delta X-nya B min A per N. A ditambah 2B min A per N. A tambah 3B min A per N. XI-nya, karena saya mau melihat bentuk umum XI garis. XI garisnya sama XI di sini ya. XI garis sama XI. Untuk soal-soal yang ngerubah jadi integral jumlah Riemann gini jadi integral tuh XI garisnya sama XI. Jadi XI sama dengan A ditambah I kali B min A per N. Nah, secara umum XI-nya harus berbentuk kayak ginian. I-nya nggak mungkin di bawah gini. I-nya harus di atas. Coba sekarang dirinci dulu ya. Di sini tetapkan yang paling gampang delta X dulu. Sama dengan 1 per N. Nggak mungkin yang lain lagi. Nah, ininya harus dirumuskan fungsi fxi garis. Xi garisnya harus berbentuk kayak gini. Kalau kayak gini nggak bisa, I-nya ada di bawah. Maka saya batalin dulu, saya ubah dulu bentuknya. Ini menjadi limit N mendekati tak 3, sigma I sama dengan 1 sampai N, akar, nanti aja akarnya. Ini saya saya bagi dengan N atas bawah. Supaya ada bentuk kayak ginian nih. Dibagi dengan N menjadi 1 per 1 ditambah atas bagi N, bawah bagi N. I per N. Nah, ini kan mirip-mirip dengan ini. Gitu. Kali 1 per N. Ya, jadi ini atasnya dibagi N, bawahnya juga dibagi N. Jadi yang bawah ini dengan yang atas ini sama aja. Baru sekarang saya rumuskan. Tetapkan delta X sama dengan 1 per N. Maka dari jumlah Riemann kan harus seperti ini. Jadi fxi garis sama dengan akar 1 per 1 ditambah I per N. Nah, tetapkan lagi xi sama dengan xi garis sama dengan apa? Pilihnya. Bisa macam-macam, saya mau milih ini aja, yang simpel. Boleh gitu ya. Kan itu bentuknya sama dengan ini. A-nya 0 di situ. Kalau A-nya 0 kan jadi sesuatu dalam I per N. Nah, dengan demikian berarti dari 2 ini saya dapatkan fxi garis akar 1 per 1 ditambah, ini I per N-nya tadi kan xi garis. Atau fx-nya akar 1 per 1 ditambah x. Udah dapat fungsinya, tinggal menentukan x0 sama xn-nya. X0 sama dengan, masukkan ke sini I-nya 0. 0 per n sama dengan 0. Xn, ini batas kanannya B-nya. Masukkan I-nya sama dengan n. 1. Nah, dengan demikian, maka jumlah Riemann itu sama dengan integral dari 01, fungsinya tadi akar 1 per 1 ditambah X, ini dx gitu ya. Diproseskan lagi ini ke delta X, tadi benar nggak? Bedanya 1, beda intervalnya 1, betul.
Nah, setelah itu diminta suruh ngitung. Ya, di soalnya kan disuruh ngitung, mana tadi? Ini. Kemudian hitunglah nilai integralnya. Kita hitung nilai integralnya menjadi apa ini? Sama dengan integral 01 1 per akar 1 tambah X dx sama dengan integral 01 1 ditambah X pangkat min setengah gitu. Atau pakai substitusi lah. Substitusi U sama dengan 1 ditambah X du sama dengan dx, batasnya X sama dengan 0, U sama dengan X-nya 0, U-nya 1. X-nya sama dengan 1, batas atasnya U-nya 2. Nah, hitung lagi, ini menjadi sama dengan lagi integral 1, 2, 1 per akar X dx, X pangkat min setengah diintegralkan menjadi X pangkat setengah kali 1 per setengah kali 2. Itu ya. Batasnya 1, 2 sama dengan sekian. Tinggal dimasukkan. Oke. Paham? Nah, gitu ya. Ini hanya tadi di sini aja nih. Slipnya harus dibikin kayak gini. Oke, lanjut lagi. Yang lain nggak harus digitukan, udah langsung terbentuk. Oke, nomor 14. Baca dulu di sini. Sebuah tangki pada awalnya berisi air penuh sebanyak 200 galon. Penuh jadinya. Tangki tersebut kemudian mengalami kebocoran sehingga air keluar dengan laju sekian. dV/dt, perubahan volume terhadap waktu. Ini. Di mana T diukur dalam jam, V dalam galon. Ambil dulu aja ya. Supaya bisa dibaca saat dijawab. Saya ngomong sendiri pada tidur nggak ini mahasiswa? Tahu? Bangun, Pak. Bangun? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ada Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Pak. Oh ya, bagus. Jangan kayak zaman dulu Pak SBY jadi jenderal ya. Pak SBY dulu kan terkenal kalau ambil keputusan lambat katanya. Jangan deh, kerekam ini. Nanti ceritanya tersebar lagi saya di penjara. Kalau di kelas saya sering ceritanya itu. Kalau di sini nanti Hati-hati, Pak. di penjara celaka deh. Kalau di sini nggak boleh ngomong, Dikat dulu Pak videonya. nggak boleh ngomongin rektor. Nanti, Pak. Dikat nanti, Pak. Hati-hati, Pak. Dikat Dikat aja, aja, Pak. Pak. Apa? Videonya dikat Dikat dulu aja. Pak. Iya, Pak. Nggak mau. Dikat dulu, Pak. Direkam kalian kok Apalagi pakai Pak HP SBY. cilaka. Mau? Direkam, Pak, nanti, Pak. Cilaka saya rekam kalian. Ini mana sih ini yang biasa untuk itunya? Apa? Supaya bisa digeser. Ya udahlah. Sebuah tangki ini gini. Berapa banyak air yang keluar antara jam 10 sampai jam ke-20? Jadi apa ini? Air yang keluar yang ini jawabannya apa? Ini ngaco lagi. Wah, laptopnya tuh bikin kurawa nggak keluar. Oke, yang A apa? Banyaknya air yang keluar, sebut aja. Ini wordnya kayaknya ngaco nih. Tuh, betul ngilang dia. Nah, itu masuk lagi. Berapa nih? Sebut aja volumenya apa? Ki. Berapa? Nih. Tinggal integralkan ini aja ya. Banyaknya air yang keluar ada antara jam 10 sampai 20 adalah integral 10 sampai 20 gitu ya.
dari 20 min T dt. Tinggal dihitung. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga tangki kosong? Berarti kita harus menghitung apa? Dari mulai bocor sampai nggak tahu waktunya kapan, sebutlah sampai P itu. Dari 20 min T, ini kan laju keluarnya air, itu harus sebanyak air yang ada di tangki 200 galon. Ya, ini tinggal kita hitung, ini 20 T min setengah T kuadrat, 0 P sama dengan 200. P-nya nanti diperoleh 20 P min setengah P kuadrat, ini 0, nggak perlu dimasukkan, sama dengan 200. Nah, didapat P-nya nanti mungkin ada 2, satu positif, satu negatif, yang dipakai P yang positif. Oke. Masih banyak. 2 lagi, ya lumayan lah. Supaya nggak banyak, ini dihapus saja gitu ya. Nah, gunakan kesimetrian fungsi untuk mempermudah perhitungan integral berikut. Ini tuh gimana sih? Yang A ini saya nggak jelas. Oh, cos ini ditambah ini ya. Ini tuh cos ini tambah ini. Tapi kita kerjakan yang C aja. Tadi saya lihat kok tambahnya jauhan. Oke. Pertanyaannya apa tadi? Gunakan simetri fungsi untuk mempermudah perhitungan integral ini. Gimana nih? Kalau dilihat keseluruhan dia fungsi ganjil bukan? Moga-moga fungsi ganjil, kita periksa ya. Coba ini saya ambil ini fungsinya. Fx sama dengan x pangkat 3 tambah 1 akar 4 min x kuadrat. Periksa fungsi ganjil bukan? Kalau ganjil enak, jadi 0 kan integralnya. F min x. Ini apa? Ada yang chat. Mohon izin ke belakang sebentar ya. Nggak izin juga udah nggak ketahuan. Oke. Ini jadi min x pangkat 3 tambah 1 akar 4 min x pangkat 2 menjadi min x pangkat 3 tambah 1 akar 4 min x kuadrat. Nggak ada yang balik lagi ya. Nggak balik lagi. Nggak sama dengan minusnya, nggak sama dengan diri fungsi semula. Jadi gimana? Tapi x pangkat 3 kan kita tahu fungsi ganjil tuh dipecah. Pecah dulu ya. Oke, jadi ini gagal, hapus saja. Oke. Jadi saya pecah dulu integralnya. Min 22 x pangkat 3 akar 4 min x kuadrat dx ditambah min 22 akar 4 min x kuadrat dx. Oke. Nah, kita hitung yang ini fungsinya. Ini sekarang yang saya sebut hx. Akan kita tunjukkan dia fungsi ganjil. H min x-nya min x pangkat 3 akar 4 min x kuadrat gitu. Ininya ganti min x juga. Sama dengan min x pangkat 3. Ini karena kuadrat tetap aja. Jadi ini sama dengan h min x ya. Salah. Min dari hx. Atau hanya fungsi ganjil. H fungsi ganjil itu
Berarti integralnya 0 ya. Integral min 22 X pangkat 3 akar 4 min X kuadrat dx sama dengan 0. Fungsi ganjil simetri terhadap titik 0. Kemudian yang ini gimana? Fungsinya ganjil genap. Sebut Gx sama dengan akar 4 min X kuadrat. G min X akar 4 dikurangi min X kuadrat. G ya, hitung akar 4 min X kuadrat sama dengan Gx sendiri. Jadi fungsi genap dia. G fungsi genap. Sehingga saya tulis di bawah ini ya, min 22 integral min 22 akar apa tadi? 4 min X kuadrat sama dengan 2 kali 02 ya. Gimana ngitungnya tapi ini? Nah, belum belajar teknik integrasinya ya, nanti di semester kedua. Jadi sementara ini ngitungnya pakai geometri. Pakai gambar kayak tadi luas. Kita lihat yang ini fungsinya Gx sama dengan akar 4 min X kuadrat. Atau saya tulis sama aja Y sama dengan akar 4 min X kuadrat. Saya mau gambar grafiknya. Kalau mau gambar grafiknya, dalam bentuk akar susah, akar kuadrat, saya kuadratkan. Pak, Ya? itu duanya kenapa keluar ya tadi? Kenapa keluar? Karena kalau fungsi genap, integral dari min A sampai A f x dx sama dengan 2 dari 0 sampai A fx dx. Kenapa demikian? Coba kita lihat fungsi genap. Fungsi genap kalau di sini gambarnya kayak gitu, ya simetri terhadap sumbu Y. Di sini gitu kan? Jadi integral dari min A sampai A cukup dihitung 0 sampai A dikali 2 karena kiri dan kanan luasnya sama. Fungsi genap. Karena tadi ininya fungsi genap. Makasih, Pak. Hah? Kenapa? Udah paham? Iya, udah makasih, Pak. Paham. Jadi kalau fungsi genap lain kali tinggal gitu aja. Tinggal langsung 2 kali dari 0 sampai sekian. Oke. Nah, untuk menggambar grafiknya, karena kita belum bisa mengintegralkan ini saat ini, harus pakai substitusi trigonometri. Nah, ini digambar grafiknya aja, 4 min X kuadrat atau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama 4. Itu gambarnya lingkaran jari-jari 2. Lingkaran jari-jari 2. Gitu. Tapi hanya diambil yang Y-nya positif. Awalnya ini kan. Yang Y-nya positif. Jadi gambarnya hanya ini aja. Nah, ini. Diintegralkan dari 0 sampai 2. Tak lain luas ini. Ini jari-jarinya 2 ya. Tak lain luas ini dikali 2. Jadi ini sama dengan 2 kali, ini luas 1/4 lingkaran, 1/4 pi R kuadrat. Gitu ya. Sama dengan, ya tinggal dihitung, 2 pi. Gitu. Hitungnya hanya berdasarkan luas. Hati-hati di ujian suka keluar kayak gini. Hitung, aduh ininya di otak-atik nggak bisa keluar anti turunannya. Coba digambar gitu. Digambar, diinterpretasikan sebagai luas. Oke. Nah. Habis kan? Ini gimana tadi? Tadi ada itunya.
Dibuka aja mutlaknya. Ya. Nanti dulu ini apa? Keperiodikan. Oh, bentar, ada keperiodikannya. Saya ambil kalau gitu. Nah, kalau gitu dijelaskan. Tapi kira tadi tinggal buka mutlak aja. Oke, yang ini saya bahas kalau begitu. Nah, gunakan keperiodikan fungsi untuk menghitung integral yang ini ya. Kita lihat grafik sin mutlak sin X gimana. Kalau sin X itu kan seperti itu. Ya. Kalau sin dari mutlak X, mutlak dari sin X, berarti yang di bawah jadi positif. Saya gambar lagi warna lain. Jadi kalau mutlak, yang udah positif tetap si sin itu, ini yang di bawahnya tadinya negatif jadi positif gitu. Jadi Y sama dengan mutlak sin X. Hati-hati periodenya bukan 2pi lagi. Ini kan tiap pi mengulang. Periodenya pi ya. Nah, disuruh mengintegralkan dari 1, saya gambar warna lain, dari 1 sampai pi tambah 1. Pi tambah 1. Berarti, nah, kemudian yang darah sini sama sini sama ya. Karena ini bentuknya mengulang. Setelah sampai pi, ngulang bentuk yang sama. Ini pi tambah 1. Ini 0 tambah 1 yang kiri ya. 0 tambah 1 yang ini pi tambah 1. Nah, dengan demikian, untuk ngitung 1 ditambah pi mutlak sin X dx, saya akan geser integralnya tadinya dari sini sampai sini, yang saya tebalin, batasnya ini dari 1 sampai 1 tambah pi, saya geser sama dengan integral dari 0 sampai pi saja. Sin X dx. Paham nggak itu? Jadi yang area sini saya geser sejauh ini. 1 ke kiri. Nah, kalau udah paham, tinggal sisanya ngitung. Antara interval 0 sampai pi, sin X selalu positif. Jadi kalau dibuka mutlaknya ya sin X doang. Jadi min cos X 0 pi. Nah, dengan min cos pi itu min 1 dikurangi min lagi jadi 1 ya. Dikurangi cos 0 kurang jadi plus. Cos 0 1. Nah, begitu. Mau tanya. Ya. Silakan. Jadi periodenya bukan 2pi lagi. Bukan. Periodenya jadi pi sin mutlak X tuh. Mutlak sin X. Karena Nah, karena intervalnya kalau yang namanya periode itu harus ngelihat interval terkecil di mana dia mengulang. Nah, ini kan setelah pi ngulang. Gitu. Ngulangnya setelah pi. Kalau ini tadi gesernya karena saya melihat ini mengulang sebanyak pi, berarti luas ini dan luas ini sama. Ya digeser aja sejauh 1 satuan. Gitu. Interval terkecil. Periode tuh interval terkecil di mana ngulang. Kalau sin kan mulai ngulangnya ini belum ngulang, ini belum ngulang. Nah, ini ngulang lagi di sini. Berarti ini periodenya sepanjang ini. 2 pi. Gitu. Kalau mutlaknya periodenya pi. Oke. Oh, karena interval
intervalnya berarti ya, Pak? Interval mengulangnya kapan gitu? Setelah sepanjang berapa X-nya? Terima kasih, Pak. Oke, itu dari saya hari ini. Kita udahan aja, waktunya juga udah habis. Silahkan kalau mau ada pertanyaan, tapi nggak boleh soal dari sini lagi. Tapi kalau belum paham boleh yang udah dibahas. Oke. Kalau nggak ada, saya mau hentikan dulu rekamannya.